Ya, Waalaikumsalam. Loh, iya. Mari, silakan masuk, Mas. Iya, Pak. Silakan duduk di sini. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan duduk. Oke, duduknya sudah mulai nyaman belum, Mas? Coba nyamankan dulu duduknya. Oke, sebelum kita mulai dulu, ke sini Masnya namanya siapa? Rumahnya dari mana? Nama saya Haji, Pak. Terus saya itu dari Lawean, Haji. Surakarta, asli Surakarta ya, Pak. Oke. Sini tadi diantar atau naik transportasi umum atau datang sendiri? Diantar. Oh, Naik diantar. motor, ya. Motor. Oke. Oke. Mas Haji datang ke sini ada keperluan apa untuk Itu, Pak. Saya kan ada masalah. Saya pengen coba konseling buat mencari alternatif penyelesaian masalah saya. Oke, masalah. Oke. Sebelumnya Mas Haji pernah melakukan konseling atau belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Saya beritahu singkat dulu ya tentang konselingnya. Oke, untuk konseling kali ini semua data Mas Haji saya jamin atas kerahasiaannya, masalahnya dijamin kerahasiaannya. Lalu sebelum kita mulai nanti kita ada kontrak waktunya. Nah, kira-kira Mas Haji butuh waktu 30 menit atau 45 menit sebelum kita memulai konselingnya. 30 menit cukup ya? Iya. Oke. 30 menit kita akan mulai konseling. Oke, tadi kita sudah menyepakati waktu untuk 30 menit melakukan konseling pada hari ini. Oke. Iya, Pak. Untuk memulai konseling pada hari ini, silahkan Mas Haji mengutarakan permasalahan apa yang dialami dan untuk dipecahkan pada hari ini. Iya, Pak. Jadi itu saya itu mengalami trauma. Trauma tentang apa? Oh iya. Jadi beberapa tahun lalu itu saya pernah kursus menyetir mobil. Nah, pada waktu itu saya menabrak orang naik motor, dan kebetulan orang yang saya tabrak secara tidak sengaja itu mengalami luka yang parah itu, Pak. Dan saya lihat secara langsung orangnya seperti apa. Terus juga mobilnya juga rusak di bagian depannya. Terus saya juga mengalami luka juga. Karena itu kan banding setir gitu loh. Saya kan belum bisa, jadi ya waktu itu ya saya coba habis nabrak juga menghindar orang lain juga biar nggak tambah berurutan panjang gitu loh. Terus saya malah menabrak ke samping itu. Oke. Ya. Baik, jadi kamu itu mengalami trauma gara-gara pernah membawa mobil atau menyetir mobil lalu mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan itu istilahnya merugikan orang lain dan diri kamu sendiri. Iya. Setelah kamu mengalami trauma ini akibat dari istilahnya dampak negatif dari trauma yang kamu alami pada saat ini itu apa? Ini mungkin ke psikis ya, Pak ya. Ya saya kalau jadi takut naik mobil ya, Pak. Karena pengalaman yang dulu itu nggak bagus. Karena 3 tahun yang lalu saya naik itu menyetir mobil itu setelah lulus itu jadi takut naik mobil. Kalau menyetir itu jelas takut. Nah, kalau apalagi juga membonceng, bahkan cuma membonceng pun juga merasa takut gitu kalau kejadian lagi menabrak. Oke, kamu tahu banyak dampak negatif yang kamu alami dari trauma yang kamu rasakan pada saat ini. Nah, terus apakah kamu itu memiliki keinginan untuk istilahnya mengurangi rasa trauma yang kamu alami pada saat ini? Iya, pengen, Pak. Oke, jadi sangat banyak sekali ya dampak negatif yang kamu alami dari trauma yang kamu alami pada saat ini ya. Iya. Kamu merasakan trauma ini, apakah kamu tidak ada keinginan untuk istilahnya belajar lagi mengendarai mobil atau istilahnya membaca mobil lagi? Ya kalau keinginan ada, Pak, cuma saya tidak tahu harus bagaimana ke depannya gitu. Apakah kamu masih ada rasa takutnya tentang hal itu? Masih ada, Pak, banyak. Jika kamu terus merasa takut
terus bagaimana cara menanggulangi dari dampak negatif dari trauma yang kamu alami pada saat ini. Kalau menanggulangi ya mungkin saya mau belajar dikit-dikit mungkin buat menghilangkan rasa takut itu loh ketika di mobil atau apa, mungkin kan semuanya berawal dari pikiran. Oke. Saya suka semangat kamu untuk istilahnya mengurangi dampak negatif dari trauma yang kamu alami pada saat ini, atau mengurangi trauma yang kamu alami pada saat ini. Oke, kalau dari saya, saran saya itu memiliki saran untuk memulainya kembali itu kamu sebelumnya harus memiliki SIM terlebih dahulu untuk istilahnya dapat mengendarai mobil, lalu mengetahui peraturan rambu-rambu lalu lintas, dan dan kamu harus ada orang yang mendampingi ketika kamu belajar pada saat kamu ingin memulai kembali mengurangi trauma yang kamu alami. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan masuk ke tahap relaksasi, yaitu dengan cara silahkan duduknya dirilekskan terlebih dahulu senyaman mungkin, seenak mungkin, lalu pejamkan mata Mas Haji, lalu coba bayangkan ketika Mas Haji mengendarai mobil atau sedang menggunakan mobil, bayangkan kamu itu sedang liburan ke pegunungan, ke pantai bersama keluarga, istilahnya senang-senang lah, sehingga membuat hati Mas Haji itu terasa senang, nyaman, dan tenang. Coba bayangkan selama beberapa menit. Oke. Udah cukup? Oke, silahkan. Gimana perasaannya Mas Haji setelah melakukan kegiatan relaksasi tadi? Nyaman Pak, jadi yo kemarin kan takut dengan mobil, setelah membayangkan itu jadi rileks. Mungkin kedepannya mungkin bisa membantu saya buat mengurangi trauma. Oke, jadi untuk permasalahan Mas Haji seenggaknya untuk saat ini sudah mulai masalahnya tereduksi atau terkurangi, sehingga masalah yang dialami, trauma yang dialami oleh Mas Haji itu akan berkurang dan kemungkinan akan hilang untuk selamanya. Oke, jadi dapat Bapak simpulkan atau saya simpulkan yaitu tentang trauma yang kamu alami itu tentang mengendarai mobil, terus membonceng mobil itu dikarenakan kamu pernah kecelakaan dahulunya, dan dampak negatif yang kamu alami dari trauma itu kamu sudah menemukan solusinya apa untuk mengurangi dampaknya itu, sehingga kedepannya kamu dapat istilahnya menghilangkan semua rasa trauma yang kamu alami pada saat ini. Oke, untuk itu apakah ada lagi yang ingin disampaikan tentang trauma tadi? Mungkin sudah. Oke, berhubung waktunya sudah 30 menit juga untuk konseling pada hari ini Bapak akhiri. Semoga nanti kamu traumanya bisa sembuh dan hilang semuanya. Oke, terima kasih Mas Haji. Ya, mari saya antarkan. Oke. Hati-hati ya Mas ya. Pak, terima kasih. Ya.